Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Ahibati fillah, hafizakumullahu jami'an. Marilah senantiasa kita memuji Allahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini limpahan rahmat karunia yang diberikan oleh Allahu Azza wa Jal masih kita dapatkan. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allahu tabaraka wa ta'ala dengan selalu berusaha menempatkan nikmat-nikmat pada tempatnya, berlaku adil terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah azza wa jal masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi yang fanah ini, maka marilah selalu kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang mesti kita ikuti. Tidak ada jalan kebahagiaan hidup di muka bumi, apalagi di akhirat, kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Yang taat kepada Nabi maka dia akan masuk ke dalam surga, yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim. Kita sudah masuk ke dalam Al-Faslu Ar-Rabi' fil Ghusl, dan kita sudah sampai kepada mujibatuhu, sesuatu yang mewajibkan mandi janabah, sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Dan telah kita sampaikan poin yang pertama, yaitu al-janabah. Junub itu sendiri keluarnya air mani, baik karena melakukan hubungan badan atau karena yang lain. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Di antara perkara-perkara yang karenanya mandi wajib menjadi wajib, ghuslul janabah menjadi wajib bagi seseorang. Yang kedua adalah inqita'u damil haidhi wan nifas. Inqita'u damil haidhi wan nifas. Liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al mutatahhirin. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam
umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili. Poin yang kedua adalah yang mewajibkan mandi wajib inqita'u damil haidhi wan nifas. Keluarnya berhentinya darah haid atau darah nifas. Inqita'u damil haidhi wan nifas. Berhentinya darah haid, begitu juga darah nifas. Ketika darah haid seorang wanita berhenti, maka wajib baginya untuk melakukan ghuslul janabah. Ketika dia tidak mandi, kemudian dia melakukan ibadah setelahnya, ibadah salat, lam tasihhu salatuh, maka salatnya tidak akan diterima karena dia dalam keadaan janabah. Begitu juga wa idzan qata'at damu nifasiha, ketika darah seorang wanita yaitu darah nifasnya berhenti, wajabat 'alaihal ghusl, maka wajib baginya mandi wajib. Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah? Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid, kalian jauhilah wanita ketika mereka haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati mereka. Al-i'tizal, al-qurb yang dimaksud di dalam ayat ini adalah larangan untuk melakukan hubungan suami istri. Wa amma dunahu fala ba'sa. Adapun sesuatu, jazakallahu khair, adapun sesuatu di bawah itu maka secara hukum tidak mengapa. Jadi yang tidak diizinkan adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri. Wa amma dunahu fala ba'sa, maka sesuatu yang ada di bawahnya secara hukum maka tidak mengapa. Maka kalimat-kalimat i'tizal atau makna daripada wala taqrabuhunna yang dimaksud adalah tidak boleh melakukan hubungan badan ketika wanita dalam keadaan haid. Barang siapa yang melakukan hubungan badan ketika dalam keadaan haid, ini terjerumus ke dalam kabiratun min kabairiz dzunub, salah satu daripada dosa besar yang dilarang di dalam agama Islam. Ityanul mar'ah wa hiya haid, menggauli seorang wanita atau menggauli istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Maka Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kalian mendekati mereka, maksudnya janganlah kalian menggauli mereka sampai mereka suci. Yang dimaksud hatta yathurna, kalimat-kalimat yathurna di sini maknanya adalah inqita'u damil haidhi, terputusnya atau berhentinya darah haid tadi. Jadi di situ ada dua kesucian. Di situ ada dua kesucian. Kesucian yang pertama adalah inqita'u dami haidhiha, terputusnya atau berhentinya darah haid wanita yang haid tadi. Maka disebut dengan hatta yathurna, sampai mereka suci. Maksud sampai mereka suci adalah sampai darah haidnya berhenti. Fa idza tatahharna masuk at-tuhur tsani, kesucian yang kedua. Fa idza tatahharna, apabila mereka bersuci. Kalimat-kalimat at-tuhru di sini yuradu bihil ghusl, yang dimaksud adalah mandi wajib. Maka dari situ bisa dipahami salah satu yang mewajibkan mandi wajib adalah inqita'u damil haidhi, terputusnya atau selesainya darah haid tadi. Begitu darah haid berhenti disebut dengan hatta yathurna. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Yang dimaksud at-tuhru tsani huna adalah al-ghuslu, maknanya apabila mereka telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya ma'asyarul muslimin, kalau sekedar darah haidnya terputus, belum mandi, maka belum diizinkan melakukan hubungan suami istri.
Karena diizinkan setelah kesucian yang kedua. Diizinkan setelah kesucian yang kedua. Allah mengatakan fa idza tatahharna. Kalimat-kalimat fa idza tatahharna maknanya adalah al-ghusl. Jadi begitu berhenti darah haidnya itu juga disebut dengan tuhur, karena Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, melakukan mandi karena darahnya sudah berhenti, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kalian datangilah mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim dalam pembahasan al-haid, Kitabul Haid, Nabi mengatakan kepada salah satu daripada istrinya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili. Umkuthi, berdiamlah engkau, kata Nabi. Nabi berkata kepada salah satu daripada istrinya, umkuthi, berdiamlah engkau. Maksudnya engkau tidak boleh melakukan salat, engkau tidak boleh melakukan puasa. Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki, sejumlah hari yang haid itu mendatangimu. Thumma ightasili, kemudian setelah itu, maksudnya ketika haid tadi sudah pergi, ketika darahnya sudah berhenti, maka hendaklah dirimu mandi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua adalah inqita'u damil haidi. Wa amman nifas, adapun nifas sama, dikarenakan hukum nifas sama dengan hukum haid, maka dalil yang berlaku pada haid itu juga berlaku pada nifas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ad-dukhulu fil Islam. Ad-dukhulu fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Dan ini ada terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Wa yara asy-syaikhu, dan penulis kitab rahimahullah Minhajul Muslim memandang bagian daripada mujibatul ghusl, tetapi dikuatkan oleh sebagian para ulama bahwa ad-dukhulu fil Islam laisa min mujibatil ghusl, bukan bagian dari sesuatu yang mewajibkan mandi janabah. Beliau memakai dalil faman dakhala minal kuffar, kata beliau, apabila atau siapapun yang masuk dari orang kafir ke dalam agama Islam, wajib alaihi ayyaghtasila, wajib baginya melakukan mandi. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah yang datang dari Nabi, yaitu salah seorang yang bernama Thumamah al-Hanafi. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, amarahun nabiyyu bil ightisali hina aslam, maka Nabi memerintahkan Thumamah al-Hanafi, begitu dia masuk ke dalam agama Islam, maka diperintahkan dia mandi oleh Nabi SAW. Maka kalimat-kalimat amara dipahami oleh sebagian di sini adalah wajib. Di antaranya pendapat beliau yang beliau sampaikan di sini. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wal amru fi khilaf, perkara ini ada perselisihan oleh para ulama. Sebagian riwayat disebutkan ada jamaah masuk ke dalam agama Islam walam ya'murhu bil ightisal, namun Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Pendapat yang tidak mewajibkan, mereka memahami hadis al-amr, hadis yang memerintah, yarawna al-amra huna dalla 'alal istihbab. Perintah di dalam hadis ini menunjukkan kepada sesuatu yang dicintai, laisa biwajibin, bukanlah sebuah kewajiban. Karena perintah di dalam agama Islam itu beberapa makna. Ada kalanya perintah itu maknanya wajib, dan ini hukum asalnya. Maka keluar kaidah dari al-ulama al-usuliyin, mereka mengatakan al-amru
yaqtadil wujub, atau al aslu fil amri dalla 'alal wujub. Hukum asal perintah di dalam agama menunjukkan kepada kewajiban. Aqimus salah, dirikanlah salat. Ini perintah dari aqama yuqimu. Aqimu, aqim. Aqim, aqima, aqimu. Ini perintah, dirikanlah salat. Was salatu wajibah. Sementara salat adalah wajib. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini perintah, maka zakat adalah wajib. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Jadi ada kalanya perintah itu maknanya adalah menunjukkan kepada kewajiban, tetapi tidak selama-lamanya. Ada perintah hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Bahkan ada perintah hukumnya tidak wajib dan hukumnya tidak sunnah juga, akan tetapi ibahah atau mubah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika kaum muslimin melakukan ibadah haji, ya, maka tidak boleh mereka melakukan berburu. Min mahdhuratil ihram, di antara sesuatu yang terlarang ketika ihram adalah as-sayd, melakukan berburu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburu sementara kalian dalam keadaan berihram, kata Allah Ta'ala. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, wa idza halaltum fastadu. Ketika kalian sudah selesai melakukan ihram itu, artinya kalian sudah tidak dalam keadaan berihram, maka fastadu. Kalimat-kalimat fastadu itu perintah dari istada yastadu, berburu. Fastadu, berburulah. Tetapi tidak ada yang memahami berburu di situ, perintah di situ adalah wajib, tidak. Begitu juga istihbab, tidak. Tetapi ibahah. Maka belum tentu semua kalimat-kalimat perintah dalla 'alal wujub. Maka sebagian pendapat para ulama yang mengatakan hukum ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, apakah wajib baginya mandi atau tidak, ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan wajib, dan ini pendapat yang beliau kuatkan di dalam kitab beliau ini, dan beliau sebutkan dalilnya ketika Nabi perintahkan Thumama al-Hanafi masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebagian pendapat mengatakan tidak wajib tetapi istihbab, sunnah, berdalilkan ketika ada sebagian jamaah masuk ke dalam agama Islam dan tidak diperintahkan mandi oleh Nabi SAW. Wa yarawna al-amra huna, mereka berpendapat bahwa perintah di dalam hadis ini dalla 'alal istihbab, menunjukkan kepada sunnah bukan kepada kewajiban. Kemudian yang keempat, al-mautu, orang yang mati. Fa idza matal muslimu wajaba taghsiluhu. Fa idza matal muslimu, ketika seorang muslim mati, maka wajib untuk dimandikan. Li amrir rasuli, Nabi SAW memerintahkan terhadap hal itu. Idh amara bitaghsili ibnatihi Zainaba lamma matat radhiyallahu anha. Ketika Zainab wafat, maka diperintahkan oleh Nabi untuk memandikannya. Kama warada lahu fis sahih, sebagaimana yang terdapat hadisnya di dalam kitab sahih. Maka inilah 4 perkara yang menjadi sebab wajibnya mandi bagi seseorang. Akan tetapi poin yang ketiga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib, dan ini pendapat yang beliau kuatkan, dan sebagian mengatakan mustahab, tidaklah wajib, yaitu ad-dukhulu fil Islam. Lakin ihtiyatiyan, untuk lebih berhati-hati, maka mandilah. Karena ada perintah, walaupun perintahnya diperselisihkan, apakah perintah itu menunjukkan kepada kewajiban atau kepada istihbab. Maka kalau ada orang masuk ke dalam agama Islam, maka tetap kita anjurkan untuk melakukan mandi. Kendati pun ada perbedaan pendapat untuk menetapkan hukumnya wajib atau tidak. Kemudian berikutnya, ma yustahabbu lahul ightisal. Ma yustahabbu lahul ightisal, apa-apa yang dicintai baginya untuk melakukan mandi. Ya, tadi yang wajib.
sekarang yang istihbab. Tadi yang wajib, sekarang yang istihbab. Pertama adalah lil jumu'ati. Pertama adalah lil jumu'ati, untuk melakukan ibadah salat Jumat. Yang pertama, untuk melakukan ibadah salat Jumat. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ini dipahami kalimat-kalimat wajib di dalam hadis ini, hamluhu alal istihbab. Jadi ini ibaratnya penekanan, tapi sebagian memahami tidaklah wajib. Ya. Kenapa demikian ma'asyal muslimin? Pertama, para ulama memahami demikian. Kemudian mungkin di masa kita tidak sesulit air di masa dahulu. Mungkin di masa dahulu bisa jadi tidak setiap hari mereka mandi. Bahkan sekarang di sebagian negara Timur Tengah yang air tidak semudah di sebagian negara, tidak semudah seperti di negara kita, ma'asyal muslimin, itu juga tidak setiap hari mandi. Kita pernah tinggal di sana lebih kurang 5 tahun, itu realita yang memang kita saksikan, itu tidak setiap hari melakukan mandi. Jadi ada mungkin karena air juga tidak seperti air di tempat kita, air sulingan dari laut, mungkin tidak seperti air tempat kita. Kalau sering-sering mandi bisa menjadikan gatal-gatal kulit kita. Walhasil ma'asyal muslimin, tidak setiap hari mandi. Mungkin berbeda di tempat kita, mungkin berbeda di tempat kita. Maka di antara tujuan daripada ghuslul jum'ah adalah lit-taharah. Mungkin ketika seseorang memiliki kesibukan-kesibukan, ya, kemudian tidak sempat mandi, yang hari sebelumnya dia sudah mandi, ya, kemudian dia tidak mandi misalnya di hari Jumat, maka biiznillah lam ya'tham alaihi, dia tidak berdosa. Jadi kalimat-kalimat hadis ini dipahami oleh sebagian para ulama dalla ala al-istihbab. Maka untuk ibadah salat Jumat, tapi tetap dianjurkan walaupun bukan nama atas kewajiban. Jadi sunnahnya begitu. Yang kedua adalah lil ihram, untuk melakukan ihram. Untuk melakukan ihram, yaitu ketika seseorang ingin masuk ke dalam an-nusuk, ke dalam manasik al-hajj wal umrah, rangkaian ibadah haji dan ibadah umrah, yang diawali tentunya dengan niat di miqat yang ditentukan oleh Nabi. Ada beberapa tempat yang Nabi tentukan. Nabi tentukan miqat orang Madinah, namanya Dzulhulaifah. Nabi tentukan miqat orang Najd. Nabi tentukan miqat orang Yaman, namanya Yalamlam. Nabi tentukan miqat orang Najd, Qarnal Manazil. Kemudian Nabi tentukan miqat orang Syam, Al-Juhfah. Kemudian Nabi mengatakan hunna lahunna, maka tempat-tempat itu milik mereka. Orang Syam punya Al-Juhfah, kemudian orang Najd punya Qarnal Manazil, orang Yaman punya Yalamlam, orang Madinah punya Dzulhulaifah. Ditentukan oleh Nabi SAW hunna lahunna, maka miqat itu tempat memasang niat ihram. Miqat itu untuk mereka. Waliman ata min ghairi ahlihinna liman aradal hajj wal umrah, atau kama qala Rasulullah. Begitu juga bagi orang yang datang yang bukan penduduk setempat, datang ke tempat itu dengan tujuan melakukan ibadah tersebut. Orang Indonesia datang ke Madinah karena miqat orang Indonesia tidak ada. Begitu mereka datang ke Madinah, maka miqatnya ikut orang Madinah, berarti di Dzulhulaifah. Orang Indonesia langsung misalnya ke Mekah, mereka akan lewat di atas miqat orang Yaman, maka miqatnya di Yalamlam. Begitu seterusnya. Jadi siapa yang datang ke tempat itu dengan tujuan melakukan ibadah, mampir di situ dulu, maka masang niatnya di situ, maka disebut dengan miqat. Nah, mandi sebelum ihram itu, mandi sebelum mengambil niat di miqat itu. Mandi sebelum
mengambil niat di miqat itu. Tapi para ulama sebagian mengatakan fala ba'sa ayyaghtasilal mar'u, ya, tidak mengapa biidznillah seorang itu mandi dari rumahnya nawiyan lil ihram, dengan berniat mandi itu untuk ihram. Ya mungkin kalau semuanya di tempat miqat ini akan mempersulit situasi dan kondisi. Maka kalau mandi, misalnya kalau kita mandi di hotel misalnya, sebelum kita berangkat ke miqat itu kita mandi di hotel, maka insyaallah yu'jar, tetap akan diberikan pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Apa kata Nabi SAW? Apa kata beliau? Yusannu liman arada al-ihrama bi umratin aw hajjin ay yaghtasila. Maka dianjurkan atau disunnahkan bagi siapa yang ingin melakukan ihram, baik untuk umrah atau untuk melakukan ibadah haji, ay yaghtasila, dia mandi. Li fi'lir rasuli wa amrihi bidzalik. Nabi melakukan dan Nabi perintahkan. Nabi ketika ingin mengambil niat ihram, maka Nabi SAW mandi. Tidak sekedar beliau saja yang mandi, tetapi Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya, Nabi perintahkan orang lain untuk mandi. Itu menunjukkan hukumnya dianjurkan, tetapi anjuran di sini bukanlah menjadi sebuah kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah lidukhuli Makkah walil wuqufi bi Arafata li fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika. Kemudian yang ketiga adalah ketika ingin masuk ke kota Mekah dan untuk melakukan wukuf di Arafah. Dan ini juga dilakukan oleh Umar. Begitu mereka ingin masuk ke kota Mekah, maka di perbatasan itu mereka berhenti, kemudian mereka mandi. Ini kalau kita mungkin melakukan perjalanan secara jamaiyah mungkin tidak bisa karena dikejar waktu. Tapi kalau misalnya secara individu kemudian ini diamalkan fahasan, maka biiznillah ini baik. Karena Nabi mengamalkan, begitu juga sahabatnya, di antaranya Umar, lidukhuli Makkah walil wuqufi bi Arafah. Kemudian ketika ingin wukuf di Arafah, Nabi melakukan dan Nabi perintahkan. Li fi'lir rasuli, Nabi melakukan perbuatan tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, li taghsilil mayyit faman ghassala mayyitan ustuhibba lahu ayyaghtasila lil haditsil mutaqaddim. Bagi orang yang mandikan jenazah. Namun telah kita sebutkan ada hadis, namun hadisnya diperselisihkan, ya. Tapi insyaallah ketika dilakukan maka tidak masalah, karena bagaimanapun mandi bersih-bersih ini dianjurkan di dalam agama kita. Apalagi hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh sebagian dari kalangan para ulama. Kita masuk ke dalam materi berikutnya adalah al-maddatu tsaniyah fi furudil ghusli wa sunanihi wa makruhatihi. Wajib-wajib mandi, hal-hal yang diwajibkan. Kemudian sunnah-sunnahnya dan yang dibenci. Wajib-wajibnya apa, sunnah-sunnahnya apa, dan yang dibenci. Wajib-wajibnya yang pertama adalah an-niyatu. Ini tidak hanya mandi, kul ibadah, semua ibadah yahtaju ilan niyah. Itu butuh kepada niat. Wahia azmul qalbi ala raf'il hadatsil akbari bil ightisali. Yang dimaksud dengan niat adalah azmul qalbi, tekad yang kuat yang datang dari hati. Ala raf'il hadathi, untuk mengangkat hadas besar dengan melakukan mandi besar. Jadi begitu kita ingin mandi, harus terbesit di dalam hati kita, kita ingin mandi untuk mengangkat hadas besar. Dan niat ini sesuatu yang dibutuhkan. Ingat, tidak hanya mandi, bal kul ibadah yahtaju ilan niyah. Semua ibadah butuh kepada niat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niatnya, kata Nabi SAW.
Kemudian yang kedua adalah ta'mimu sa'iril jasadi bil ma'i bidalki ma yumkinu dalkuhu wa ifadatil ma'i ala ma yata'adzaru dalkuhu hatta yaghliba ala dhanni annal ma'a qad ammahu kullahu kullah. Ahibati fillah, ini muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ta'mimu sa'iril jasadi bil ma', menyiram seluruh tubuh kita dengan air. Menyirami seluruh tubuh kita dengan air, kemudian dengan menggosok-gosoknya apa yang mungkin bisa kita gosok. Wa ifadatul ma', kemudian menyiram air di tempat mungkin yang tidak bisa kita sentuh atau kita gosok, hatta yaghliba 'ala dhanni, sampai betul-betul kita yakin bahwa air itu tersentuh semuanya. Jadi mungkin di tempat yang tersembunyi kita pastikan, kita gosok, kita sampaikan tangan kita di situ, ya. Atau barangkali pendapat misalnya yang mengatakan menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu, dan zahir pendapat beliau ini mengacu ke situ. Kalimat di mana beliau mengatakan wa ifadatul ma'i ala ma yata'adzaru dalkuhu, kemudian menyirami air di tempat yang tidak bisa disentuh, yang beruzur untuk disentuh. Ya, karena ketika seseorang sudah sedang mandi, ya, dia sudah berwudu, kemudian dia dia mandi, maka kalau bisa jangan sampai lagi ada yang keluar atau ada lagi yang membatalkan wudu, kita. Kalau ada sesuatu yang membatalkan wudu kita tetap dianjurkan meneruskan mandi kita, tapi di akhir nanti kita berwudu lagi. Tapi kalau tidak ada batal wudu kita selama mandi dan di awalnya kita sudah berwudu, maka kita tidak perlu berwudu setelah kita mandi. Karena pendapat beliau menyentuh kemaluan itu termasuk apa? Membatalkan wudu, dan ini telah kita bahas ketika nawaqidul wudu. Kita ulas sedikit. Beliau sampaikan yang ketujuh, sesuatu yang membatalkan wudu adalah yang keempat, sesuatu yang membatalkan wudu, masud dzakari bi batinil kaffi wal asabi', menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan dengan jari. Walaupun pendapat ini bukan pendapat ini yang kita kuatkan, kita sebutkan ketika kita menerangkan poin yang keempat ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan tidak batal, ya, sebagian mengatakan tidak batal mengacu kepada hadis wa ma hiya illa bid'atum minka, kata Nabi. Kemaluanmu itu tidaklah kecuali seperti anggota tubuhmu yang lain. Namun kalimat man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda, maka diperselisihkan pemahamannya oleh sebagian para ulama, apakah ini wajib menunjukkan batalnya wudu dia atau istihbab, atau diperselisihkan tentang kesahihannya. Maka walhasil ini terjadi pendapat. Barang siapa yang mandang hukumnya adalah membatalkan, berarti selama mandi maka sebaiknya tidak disentuh lagi kecuali di awal. Jadi sebelum dia berwudu, dia membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Mungkin ada masih sisa-sisa air maninya, kemudian dia setelah dia membersihkan, maka dia berwudu setelah itu. Setelah itu dia tidak sentuh lagi. Kemudian nanti dia pastikan lagi, dia siram lagi setelah itu. Tetapi bagi siapa yang tidak berpendapat, sebagian para ulama berpendapat tidak batal, maka disentuh tidak mengapa. Maka termasuk itu bagian daripada sesuatu yang bisa untuk disentuh. Kemudian yang ketiga adalah takhlilul asabi wasya'r. Ini untuk pelengkap yang ketiga ini. Untuk memastikan takhlilul asabi, menyela-nyela jari, jemari dan rambut. Mungkin sebagian rambut ada yang misalnya keras, ada yang misalnya padat, lebat. Kalau disiram itu terkadang tidak sampai ke akar-akarnya, berarti kulit kepalanya tidak terkena oleh air. Sementara semuanya mesti apa? Terkena oleh air. Maka untuk memastikan itu harus di sela-sela dia.
Harus di sela-sela untuk memastikan. Untuk memastikan, karena tidak semua orang sama rambutnya. Sebagaimana disebutkan tadi, ada yang keras rambutnya, keras kemudian tebal, kemudian padat, banyak. Begitu dia siram itu tidak masuk air ke dalamnya. Maka untuk memastikan takhlil asy-sya'r harus dipastikan dengan cara takhlil. Takhlilul asabi' wasy-sya'r. Sya'rur ra'si wa ghairuh. Baik rambut kepala atau yang lain. Wa tatabbu'u ma yanbu'u anhul ma' kasurrah wa nahwi dzalik. Kemudian mengecek betul, memperhatikan betul tempat-tempat yang memang sulit masuk air ke dalamnya. Seperti as-surrah, pusat kata beliau, atau yang misal lengannya. Ya, maka betul-betul dimasukkan air ke dalamnya karena semuanya mesti terkena. Ta'mimu sa'iril jasadi bil ma'i, harus disiram seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Untuk memastikan datang kewajiban yang ketiga ini, takhlilul asabi, ya, takhlilul asabi wasy-sya'r. Inilah wajib daripada mandi. Kemudian sunnahnya ma'asyarul muslimin, yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Mengucapkan bismillah. Idh hiya masyru'atun fi kulli amalin dzibalin. Dikarenakan dia merupakan sesuatu yang disyariatkan pada setiap amalan yang penting. Seperti wudu, ini sudah kita sampaikan juga. Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkuril la wudu'a liman lam, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Kalimat-kalimat wudu'a al-wudu'ul kamil, wudu yang sempurna. Dan hukumnya adalah sunnah. At-tasmiyah idh hiya masyru'atun fi kulli amalin dzibalin. Kemudian yang kedua, ghaslul kaffaini ibtida'an qabla idkhalihima fil ina'i lima taqaddam. Mencuci telapak tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Karena kita tidak tahu, bisa jadi seorang menyentuh yang tidak bersih sebelumnya. Ya, maka untuk supaya tidak tercemar air yang ada di bejana, di bak misalnya, maka dia basuh terlebih dahulu di luar itu. Berbeda misalnya apabila memang dia tidak mengambil air itu. Dia tidak mengambil air. Tapi kalau dia akan mengambil air di suatu tempat untuk menjaga kebersihannya, maka cucilah tangan di luar itu terlebih dahulu. Ghaslul kaffaini ibtida'an qabla idkhalihima fil ina'i lima taqaddam. Dan ini telah dibahas juga pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu di dalam pembahasan sunnah wudu. Kemudian al-bidayatu bi izalatil adza. Al-bidayatu bi izalatil adza, diawali dengan memulai menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Al-bidayatu bi izalatil adza, memulainya dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Ini dilakukan sebelum berwudu. Dilakukan sebelum berwudu. Maka begitu misalnya seorang mandi, masuk ke dalam tempat mandi, ke dalam kamar mandi, kemudian setelah itu dia membersihkan kubulan kana au duburan, baik yang kubul atau yang dubur dia bersihkan, maka setelah itu dia cuci tangannya atau cuci tangan terutama, kemudian dia bersihkan kubulan kana au duburan, kemudian setelah itu yatawadda, maka dia berwudu wudu'ahu lis-shalah. Kemudian yang keempat adalah taqdimu a'dha'il wudu' qabla ghaslil jasadi. Berwudu sebelum dia mandi, berwudu sebelum dia menyirami air ke seluruh tubuhnya. Maka diawali dengan wudu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Begitu Nabi bersihkan, ya,
kotoran-kotoran atau sesuatu yang tidak bersih dibersihkan oleh Nabi. Thumma yatawadda wudu'ahu, kata Aisyah. Kemudian Nabi melakukan wudu'ahu. Artinya Nabi berwudu sebelum Nabi mandi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah al-madmadatu wal istinsyaqu wa ghaslu simakhil udhunaini ay batinihima. Yang kelima, ini yang terakhir, al-madmadatu wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini dianjurkan. Wa ghaslu, kemudian mencuci telinganya, bagian batinnya, bagian dalamnya, mencucinya. Ini untuk memastikan juga sampai nanti air ke dalamnya. Sampai nanti air ke dalamnya, karena bagian daripada sesuatu yang dianjurkan dalam kewajiban sebelumnya adalah ta'mimu sa'iril jasadi bil ma'i. Kemudian yang ketiga adalah makruh-makruhnya. Sesuatu yang dimakruhkan. Yang pertama adalah al-israfu fil ma'i, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Maka ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dan kita mesti ingat, air ini adalah nikmat. Wallahi nikmat. Bahkan air adalah sumber kehidupan. Allah turunkan air dari langit karena manusia butuh kepada air. Allah keluarkan air dari bumi karena manusia butuh kepada bumi. Tidak hanya manusia saja, seluruh makhluk yahtajuna ila al-ma'. Mereka butuh kepada air. Tumbuh-tumbuhan butuh kepada air. Binatang butuh kepada air. Manusia butuh kepada air, dan air itu nikmat. Dan ingat ma'asyal muslimin, jangan sampai karena israf, berlebih-lebihan dan tidak menghargai nikmat dan tidak mensyukuri nikmat ini, na'udzubillah, andaikan nikmat ini diputuskan oleh Allah tabaraka wa taala, sulit bagi kita. Dan itu Allah ingatkan dalam surat Al-Mulk. Allah ingatkan, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana menurut kalian, kata Allah, in asbaha ma'ukum ghaura, ternyata tiba-tiba air itu kosong semuanya. Begitu kita bangun di pagi hari, udah nggak ada lagi air. Di sumur tidak ada, kita putar keran tidak ada, di ember kita buka, di bak kita lihat tidak ada lagi. Apa kata Allah? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa lagi yang akan memberikan air yang mengalir kepada kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Dan terkadang bukan air saja, nikmat itu terkadang baru betul-betul berharga kalau sudah hilang. Yang seyogyanya kapanpun kita mesti menghargai nikmat itu. Tapi terkadang baru kita tahu kalau nikmat itu sudah hilang, baru kita betul-betul mengetahui ternyata besar. Dan sahabat juga mengatakan demikian. Pernah sahabat itu dalam perjalanan, saya lupa apakah perangan atau apa, tapi dalam perjalanan mereka itu menghisap-hisap biji kurma. Jadi kurmanya sudah nggak ada lagi, bijinya saja lagi. Itu yang dihisap-hisap oleh sahabat. Apa kata mereka? Falamma alimna, falamma faqadna, begitu nikmat-nikmat itu sudah hilang dari kami, alimna, baru kami tahu ternyata betapa besarnya nikmat kurma itu. Butiran-butiran, satu butir. Begitu juga air itu. Sedikit air itu nikmat. Maka jangan kita israf. Baik berwudu, begitu juga mandi. Jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang itu mudah semuanya, kemudian keran airnya kita putar sekencang-kencangnya, kemudian kita berwudu, kemudian kita cerita-cerita dengan teman di samping kita, air kerannya jatuh terus dengan alasan tetap akan ada air itu. Ini nikmat bisa dicabut oleh Allah Taala. Maka ini mesti kita perhatikan. Walaupun hukumnya dimakruhkan, tidak diharamkan, tapi ingat
Ya, jangan sampai kita israf juga. Karena Nabi SAW disebutkan, idziktasala Rasulullah bisa'in wa huwa arba'atu amdad. Nabi itu pernah mandi 1 sa' 4 mud, walaupun tidak selalu. Pernah juga Nabi itu mandi bersama Aisyah menggunakan gayung ketika itu, artinya akan lebih daripada 1 sa'. Tapi ma'asyul muslimin, Nabi SAW pernah terkadang menggunakan mandi itu 1 sa'. Ini menunjukkan bahwa tidak dianjurkan seorang itu berlebih-lebihan menggunakan air. Maka gunakanlah nikmat itu pada tempatnya secukup yang dibutuhkan. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada 4 poin lagi tentang makruhat ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala membimbing kita agar kita istiqamah di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas pemahaman yang benar di dalam agama Islam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.